warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mas Iqbal Habibur Rahman dari Prodi PAI semester 4 ya, dari Institut Studi Islam Fahmina Majasem Kota Cirebon, yang ingin menyampaikan laporan jawaban UAS dari mata kuliah model-model pembelajaran, yang kebetulan dosen pengampunya adalah Bapak Sukmahadi Wiyanto MPD. Dan langsung saja jawaban dari saya, nomor 1 sampai nomor 5 yang berupa poin-poin A, B, C, sama dari 1 nomor 5, kita langsung jawab. Terkait dengan blended learning, yaitu penggabungan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring mandiri ya. Kemudian sedangkan hybrid learning membagi siswa menjadi 2 mode, yaitu mode langsung atau di kelas dan mode virtual atau daring secara bersamaan. Dan kemudian untuk pendidikan agama Islam, blended learning lebih efektif karena dapat menyeimbangkan internalisasi karakteristik atau karakter melalui tatap muka dengan pengayaan digitalisasi. Kemudian rancangan pembelajaran pendidikan agama Islam berbasis flipped classroom ya, dapat mengoptimalkan partisipasi siswa melalui 3 tahap, yaitu studi mandiri via learning management system, kemudian diskusi kasus di kelas, dan pembuatan infografis produk ya. Kemudian yang nomor 2, memahami gamifikasi dalam PAI dan peluangnya. Gamifikasi dalam pembelajaran adalah cara membuat proses belajar mengajar lebih menarik dengan menambahkan unsur-unsur permainan ya. Dengan pendekatan belajar PAI tidak lagi membosankan ya dengan pendekatan tersebut, melainkan menjadi lebih dinamis dan menyenangkan. Banyak sekolah yang mulai menggunakan gamifikasi karena anak-anak saat ini sangat menyukai teknologi beserta yang ada permainan-permainannya. Kemudian gamifikasi membuka peluang besar bagi guru-guru dan sekolah ya. Anak-anak menjadi lebih tertarik belajar karena merasa tertantang ya. Guru juga bisa dengan mudah memantau kemajuan anak-anak secara langsung. Selain itu, anak-anak bisa belajar nilai-nilai penting seperti kerjasama dan sportivitas melalui permainan serta bahkan kejujuran dan etika-etika dalam pola permainan ya dan belajar. Kemudian yang selanjutnya adalah dampak atau apa sih yang terkait dengan elemen gamifikasi terhadap motivasi belajar seorang anak ya. Menggunakan hadiah, rencana, poin apapun itu dan tantangan dalam gamifikasi tidak selalu efektif ya. Guru perlu menciptakan keseimbangan antara motivasi intrinsik yang datang dari dirinya sendiri atau si anak tersebut dan ekstrinsik yang datang dari luar gitu ya. Jika tidak, anak-anak mungkin hanya belajar untuk mendapatkan hadiah-hadiah saja gitu. Bukan karena untuk belajar ya. Dan kemudian namun gamifikasi juga memiliki kelebihan umpan balik langsung membuat anak-anak merasa dihargai gitu ya, merasa dihargai. Tantangan dan level yang bertahap membantu mereka belajar dengan ritme sendiri. Tetapi ada risiko anak-anak menjadi terlalu bergantung kepada hadiah atau poin-poin ya. Dan kemudian rancangan pembelajaran PAI berbasis gamifikasi, permainan eduktif gitu ya. Itu terkait dengan semisal misi penjelajahan sejarah Khulafaur Rasyidin gitu ya, dirancang untuk membuat belajar sejarah Islam lebih menarik gitu ya, lebih gampang untuk diingat gitu. Anak-anak berperan sebagai kesatria ilmu yang harus menyelamatkan dokumen sejarah yang sangat penting dengan memecahkan teka-teki dan permainan ini itu lain sebagainya gitu ya, dan menganalisis strategi kepemimpinan para khalifah gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu anak-anak dibagi menjadi kelompok kecil dan memilih peran gitu ya dari peran-peran permainan tersebut. Mereka harus menyelesaikan misi dan tantangan untuk naik level dan mendapatkan poin-poin ya. Di akhir permainan, anak-anak merefleksikan pelajaran dan cara mengaplikasikannya gitu ya. Dengan permainan ini diharapkan anak-anak menguasai sejarah Islam, mengembangkan karakter baik, dan meningkatkan keterampilan teknologi serta kerjasama antar tim dalam permainan anak gitu ya. Dan kemudian nomor 3 gitu ya, literasi digital, keamanan sangat penting bagi pelajar gitu ya. Dengan kemampuan ini mereka bisa berpikir kritis dalam memilih informasi yang akurat dan mana yang hoax gitu ya. Mereka juga bisa menghindari berita-berita ya tadi ya, berita hoax, berita bohong, fitnah ini itu lain sebagainya atau isu gitu ya, dan pemikiran radikal di internet gitu ya.
Kemudian kemampuan ini juga bisa menjadi perisai bagi pelajar ataupun siswa atau mahasiswa atau lain sebagainya secara akademisi gitu ya. Tantangan etika di media sosial gitu ya, melawan tantangan digitalisasi terkait dengan beretika di media sosial. Contohnya perundungan siber gitu ya, dan konten provokatif yang bisa mengikis kesantunan dan merusak karakter Islami siswa-siswa Islam gitu ya. Dan terakhir di jawaban nomor 3 itu, sebagai solusi pendidik bisa menerapkan strategi kurikulum fikih informasi yang informatif ya. Strategi ini bisa dipadukan dengan praktik membuat konten dakwah kreatif gitu ya. Dengan pendekatan tersebut, siswa bisa dilatih bekerja sama untuk meluruskan informasi yang salah gitu ya. Dengan begitu, mereka mampu membentengi diri dari informasi yang salah. Mereka juga bisa aktif mewarnai atau mengisi ruang digital dengan konten yang bermanfaat dan menyejukkan gitu ya. Serta kemudian lanjut kita nomor 4. Nomor 4 itu adalah berisikan challenge based learning. Apa itu challenge based learning atau CBL, dan inquiry based learning atau IBL? Memiliki kesamaan ya, yaitu berpusat pada siswa dan menggunakan penyelidikan kritis gitu ya. Bedanya IBL itu lebih fokus pada mencari jawaban akademis, sementara CBL tidak hanya berhenti di situ. CBL mendorong siswa untuk mengambil tindakan nyata guna memecahkan masalah di dunia nyata gitu ya. CBL terbukti lebih efektif dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis, terutama pada tahap menciptakan gitu ya. CBL mendorong siswa menjadi lebih peka terhadap isu-isu sosial, masalah sosial gitu ya. Siswa juga terdorong memiliki motivasi internal untuk menciptakan perubahan positif bagi masyarakatnya gitu ya. Penerapan apa kemudian dilakukan oleh CBL ini? Penerapan CBL pada materi PAI gitu ya, khususnya yaitu secara pengelolaan zakat, infak, dan sedekah atau JIS dapat dilakukan melalui 3 tahap ya. Tahap pertama apa? Tahap pertama yaitu tahap keterlibatan. Guru memperkenalkan isu keadilan sosial, kemudian siswa ditantang untuk merancang program-program atau kebijakan yang dapat mengoptimalkan penggunaan dana JIS di lingkungan sekitar gitu. Dan kemudian tahap penyelidikan nih, siswa melakukan wawancara langsung di lapangan. Mereka juga mendata para penerima hak dan mengkaji hukum fikih yang terkait dengan hal tersebut secara mendalam gitu ya. Dan tahu juga nomor 3 terakhir nih, tahap tindakan. Siswa kemudian melaksanakan solusi konkret, contohnya membuat celengan digital atau video yang terkait dengan edukasi pembelajaran ya, atau informasi gitu. Mereka juga menyalurkan dana yang telah terkumpul dan mempresentasikannya sebagai bentuk pertanggungjawaban dari tanggung jawabnya gitu ya. Yang kemudian nomor 5 nih, nomor terakhir, yaitu permasalahan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini adalah krisis karakter atau amoral ya, atau demoralisasi yang semakin parah karena rendahnya kemampuan literasi digital ya, atau ya lingkungan dan sebagainya gitu. Dan yang B, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Apa itu faktor-faktor penyebabnya? Nomor 1, kesenjangan kemampuan guru dalam mengintegralisasikan etika dan digital gitu ya. Melemahnya kontrol dari keluarga, kemudian dampak dari algoritma media sosial yang mengikis empati gitu ya, dengan begitu banyak informasi hoax ya, dan kurang bermutu. Jika dibiarkan, kondisi ini akan berdampak buruk pada masa depan siswa, yaitu apa? Melahirkan individu yang pintar secara akademis namun memiliki masalah moral atau demoralisasi gitu ya. Kemudian rentan terjerat masalah hukum karena pelanggaran etika digital gitu ya. Dan yang terakhir C, pada nomor 5 ini jawabannya gitu ya. Sebagai solusinya apa? Diterapkan inovasi model pembelajaran berbasis project based learning yang berbasis karakter Islami dan literasi digital gitu ya. Model ini bertujuan untuk mengubah fungsi teknologi menjadi alat yang produktif melalui 4 tahapan, yaitu apa? Fase pertama yaitu fase pertanyaan mendasar. Guru menyajikan masalah etika internet yang nyata dan menghubungkannya dengan nilai keagamaan untuk meningkatkan kesadaran moral siswa ya. Dan kedua, tahap kedua itu apa? Fase desain perencanaan. Siswa bekerja sama dalam kelompok untuk merancang proyek kampanye digital positif. Hal ini bertujuan untuk melatih tanggung jawab, kerjasama, dan toleransi ya. Dan ketiga, fase jadwal dan monitoring nih.
Guru memantau kemajuan proyek melalui platform digitalisasi gitu ya, digital ya. Sementara itu siswa dilatih untuk jujur dan disiplin dalam menerapkan etika akademik. Kemudian yang keempat, fase uji hasil dan evaluasi. Produk digital dipublikasikan di media sosial atau sekolah gitu ya. Kemudian dilakukan presentasi dan refleksi mendalam mengenai nilai akhlak yang telah dipelajari gitu ya. Dengan inovasi ini, kualitas pendidikan dapat meningkat. Sebabnya kenapa? Sebab siswa tidak hanya cerdas secara kognitif gitu ya, tetapi juga terampil menggunakan teknologi secara bijak dan memiliki karakteristik atau moralitas yang unggul untuk masa depan dan masyarakatnya. Sekian dan terima kasih.